Hai semua, yuk kenalan dengan 7 unsur kebudayaan suku Bungku. Pasti kalian cukup asing dengan nama suku Bungku ini. Nah, dari sekian banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia, suku Bungku merupakan suku terpencil yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tadi sedikit gerakan dari tari Luminda. Tari Luminda ini merupakan salah satu tari kesenian masyarakat suku Bungku. Dahulu masyarakat Bungku melaksanakan kegiatan tari Luminda ini untuk memulai lahan pertanian agar tanaman-tanaman dalam setahun itu tidak mengalami gangguan hama. Ada apa nih? Oh, mau nanya tentang apa? Oh, suku Bungku. Sini. Sok, apa yang mau kalian tahu tentang suku Bungku? Sistem bahasa? Boleh. Nah, jadi bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Bungku untuk berinteraksi dengan sesamanya disebut dengan bahasa Bungku, atau masyarakat suku Bungku menyebutnya dengan bahasa Tobungku. Nah, berdasarkan perhitungan dialektometri, bahasa Bungku memiliki 7 dialek nih. Yang pertama, ada Menui Lawangsa. Yang kedua, ada dialek Menui Ulungambo. Yang ketiga, ada dialek Molongkum. Yang keempat, ada dialek Bungku Perilangke. Yang kelima, ada dialek Torete. Yang keenam, ada dialek Molki. Dan yang terakhir, ada dialek Kangwa. Udah cukup jelas belum? Oh udah, oke. Sok mau nanya apa lagi? Sistem mata pencaharian? Boleh. Nah, jadi masyarakat suku Bungku memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian utama nih. Nah, sebagian besar masyarakat suku Bungku berprofesi sebagai nelayan dengan memanfaatkan seluruh hasil yang ada di laut. Baik itu budidaya rumput laut, memancing ikan, mencari teripang, hingga menggunakan atau menangkap ikan dengan bahan peledak dalam menangkap ikan. Nah, kemudian di suku Bungku juga nelayan yang telah mendapatkan atau menangkap ikan berupa ikan-ikan kecil, sebagian dijadikan ikan asin nih yang penjualannya masih dilakukan secara mandiri ke pedagang-pedagang kecil. Nah, ada yang mau ditanyain nggak tentang sistem mata pencaharian dari suku Bungku? Oh, apakah masyarakat suku Bungku berperan dalam menghasilkan laut yang melimpah? Pertanyaan yang bagus ya. Nah, tentu saja berperan, karena kan secara logika suku Bungku merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri, yang mana sebagian besar penduduk di suku Bungku memanfaatkan hasil laut. Nah, hasil laut itu sendiri kan nanti akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke mancanegara, yang kemudian secara otomatis membantu perekonomian Indonesia, khususnya di masyarakat Sulawesi Tengah itu sendiri. Ada lagi? Oh, apa tuh? Apakah teknologi dan sistem pengetahuan yang ada di suku Bungku memungkinkan suku Bungku mencari ikan di daerah perairan dalam atau hanya sebatas di daerah shallow water? Oke, ya bisa saja, karena suku Bungku merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan penghasil produk laut terbesar ya, sehingga di sini pemerintah berperan untuk memberikan fasilitas teknologi penangkapan ikan yang bermacam-macam untuk membantu memaksimalkan potensi yang ada di perairan atau di laut di daerah tersebut. Nah, adapun untuk peralatan tradisional di suku Bungku itu sendiri ya, yang digunakan untuk menangkap ikan mungkin hanya bisa digunakan untuk menangkap ikan di daerah shallow water saja. Ada lagi? Udah cukup? Baik. Sama-sama. Dadah. Yang keempat, yaitu ada sistem peralatan hidup dan teknologi di suku Bungku. Masyarakat Bungku memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan
dilakukan ketika akan membuka lahan pertanian. Di antaranya yaitu menyiapkan lahan, potasu atau menanam, dan mesovi yaitu panen. Acara mesui atau memohon izin kepada Sangia atau Tonwana, penguasa hutan dan tanah, terlebih dahulu dilakukan sebelum membuka lahan. Caranya dengan mengumpulkan perlengkapan sesajian seperti seekor ayam jantan, sepilah kapak, sebutir telur, dan sirih pinang. Selanjutnya yang kelima yaitu ada sistem organisasi masyarakat pada suku Bungku. Sistem organisasi masyarakat di suku Bungku ini membentuk stratifikasi sosial. Di tingkat paling atas terdapat masyarakat raja atau disebut paut. Pada tingkat kedua terdapat bangsawan yang biasa disebut dengan mokole. Pada tingkatan ketiga terdapat rakyat biasa, dan pada tingkat keempat atau tempat paling bawah ialah budak atau biasa disebut dengan ata. Masyarakat suku Bungku ini juga memiliki beberapa sistem gotong royong yang salah satunya yaitu metatulungi, yang merupakan bentuk persaudaraan pada suku Bungku tersebut. Nah, ada yang menarik di sistem pengetahuan suku Bungku ini. Jadi di sistem pengetahuan suku Bungku ini terdapat acara Mebokulu. Nah, Mebokulu tuh apa sih? Nah, si Mebokulu ini adalah acara potong rambut, ya sejenis akikah gitu. Nah, dengan syarat adanya perlengkapan yang terutama pastinya harus ada kambing. Terus ada poti. Poti itu adalah kelapa muda yang masih belum punya daging. Terus ada 4 lembar daun mapu. Terus ada 1 rumpun pokondo. Pokondo itu rumput beluntas. Nah, terus ada 1 tangkai daun ketela pohon. Terus ada beras yang dikasih kunyit secukupnya. Terus ada kalung emas. Terus ada benang. Sama yang terakhir tentunya harus ada gunting. Nah, acara Mebokulu ini dilakukan secara 4 tahap. Nah, terus di acara Mebokulu ini kalau misalnya bayi laki-laki yang Mebokulu, nah pemotong terakhir itu harus memotong rambut anak perempuan yang hadir. Nah gitu juga sebaliknya. Nah ini itu tanda sebagai kepercayaan bahwa laki-laki sama perempuan itu harus berpasangan. Nah pada acara Mebokulu ini ada yang membawakan si poti sama si pokondo ini. Nah si yang bertugas untuk membawakan poti jangan sampai terjatuh karena bakal menjadi pertanda buruk pada acara tersebut. Nah terus yang membawakan pokondo ini atau rumput beluntas ini harus anak yang masih memiliki kedua orang tua. Nah nanti si rumput beluntas ini bakal dicabut. Setelah itu si anak ini harus menggantinya dengan uang. Nah namun pada akhir acara si anak ini boleh mengambilnya lagi sebagai imbalan. Nah di akhir acara Mebokulu semua rambut yang udah dipotong itu dimasukkan ke dalam poti. Poti itu tadi kelapa muda yang masih belum memiliki daging. Nah terus oleh penoko Pelanda atau orang tua atau orang yang dituakan yang dihormati, nah menggendong bayi dan menginjakkan kaki bayi tersebut kepada mapu, poti, sama pokondo, lalu melakukan doa. Nah supaya bayi tersebut kehidupannya kokoh seperti pokondo, terus sejuk kehidupannya seperti daun mapu, dan bersih hatinya seperti air poti. Nah, buat kalian udah pada tahu belum nih kalau misalnya masyarakat suku Bungku ini punya masjid yang namanya itu Masjid Tua Bungku yang terletak di pusat kotanya. Nah, ini tuh menjadi bukti kalau misalnya masyarakat suku Bungku ini mayoritasnya beragama Islam. Nah, meskipun kalau pada awalnya masyarakat suku Bungku ini adalah penganut animisme dan 0,9% diantaranya adalah penganut agama Kristen.